Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja sholat berjamaah di masjid. Saya kira seperti juga saudara-saudara yang lain. Semoga berkah, semoga diterima amal ibadah kita dan selalu memperbaiki diri kita. Insyaallah. Sekarang saya mau berbicara tentang LSM, di mana LSM ini orang awam, terutama di tingkat 2 sampai ke bawah, ya, ke pedesaan, mereka awam, masih banyak sekali yang awam tentang LSM sendiri, kecuali mungkin di daerah Jawa sudah umum, lumayan umum mereka, tapi di luar negeri itu LSM itu menjamur di mana-mana, dan itu fungsi kontrol kepada pemerintah dan birokrasi yang ada. Nah, lembaga swadaya masyarakat ini adalah suatu lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan dan ikut mensukseskan kinerja pemerintah dan mengawasi sekaligus sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi LSM itu berisi orang-orang sipil yang bukan, misalnya kalau kita di Indonesia adalah bukan pegawai negeri, bukan birokrasi, bukan legislatif, yudikatif dan sebagainya, tetapi dia berhak membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan mengawasinya sekaligus. Apa kira-kira LSM itu yang bisa dilakukan oleh LSM? Ya, LSM itu lebih banyak bekerja kepada misalnya perlindungan, ya, jadi perlindungan anak dan perempuan, ya, itu perlindungan lingkungan hidup, perlindungan kepada TKI dan TKW, perlindungan kepada saksi dan korban, dan macam-macam perlindungan. Semua bidang bisa dimasukin oleh LSM. Terserah yang tertuang di dalam anggaran dasarnya dia. Ada ADRT-nya, ada, ya, jelas tertuang di situ. Dan ada LSM yang mengurusin masalah kebijakan pemerintah, jadi dia lebih luas. Hampir semua kebijakan itu dia bisa ambil. Masalah pendidikan boleh, masalah pembangunan boleh, masalah perlindungan anak dan perempuan boleh. Terserah dari kesanggupan mereka. Ya. Jadi cara kerja LSM itu adalah berawal dari isu yang tidak dibuat-buat. Artinya kita ketika jalan mungkin suatu daerah, suatu tempat ada isu seperti ini, nah kita cari faktanya, benar nggak isunya itu. Ketika isu itu sudah menjadi fakta, maka itu adalah kesempatan kita sebagai orang LSM, tetapi dengan syarat bekerja dengan baik dan benar serta jujur, ya. Dan anggaran LSM itu ada peruntukannya, ya. Pemerintah juga sudah ada aturan-aturan mainnya dengan LSM itu. Perusahaan-perusahaan besar itu juga sudah ada pembagiannya, harus ke LSM, dana CSR mereka, ya. Dan inilah yang bisa dimanfaatkan, dana inilah yang bisa dimanfaatkan oleh LSM yang ada, sebagaimana fungsinya untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, pembangunan, dan sekaligus mengawasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dan saya setuju kalau mahasiswa bisa mengambil sedikit beban di dalam LSM, sekalian menguji dirinya untuk bisa berbicara, untuk bisa mencari isu, bisa mencari faktanya, dan bisa membicarakannya di forum, ya. Karena kita mahasiswa kadang banyak yang pintar, nilainya bagus, tapi sayang tidak bisa berbicara. Tapi ketika dia sering bergabung dengan LSM, otomatis telinganya, matanya akan melihat dan mulai muncul pikiran, lambat laun dia akan bisa berbicara. Jadi berbicara itu hanya proses saja dari pengalaman. Ketika kita sudah melihat orang, apalagi sudah ikut seminar, simposium, diskusi, insya Allah mahasiswa itu akan pandai, ya. Saya harapkan itu buat kita. Salam mahasiswa, silahkan kalian mengambil sedikit beban untuk belajar secara langsung ke alam dengan
apa yang Anda minati. Ya, misalnya mungkin masalah lingkungan silahkan, masalah perlindungan anak dan perempuan silahkan. Apapun di sekitar kita, banyak hal yang bisa kita lihat, dan gunakan mata kita, telinga kita, pikiran kita, belajar undang-undangnya, belajar peraturan-peraturannya dan sebagainya sampai ke bawah, maka insya Allah kita akan lambat laun menjadi sarjana dan Anda akan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.